Ya, jadi CSR ini bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap society, terhadap komunitas. Dalam kesempatan ini, dengan tema Dedicated to the Future, kita melakukan CSR untuk pendidikan, yang secara khusus di 22 kota besar di seluruh Indonesia, dan hari ini kita ngelakuin di kota Jambi di Panti Asuhan Umi Ikhlas. Kita memberikan terutama internet gratis 100 Mbps kepada yayasan untuk bisa dinikmati fasilitas internet gratisnya. Kemudian kita juga memberikan 1 unit laptop dan juga membagikan tas ransel untuk keperluan anak-anak dalam bersekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yoka Lestari menjumpai Anda di Injambi. Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Jambi. Pemirsa, tema kita kali ini adalah internet untuk kebaikan, jejak CSR Oksigen di Jambi. Tentunya bersama saya sudah hadir narasumber yang membidangi hal tersebut. Bersama saya Yoka Lestari, inilah Injambi selengkapnya. Ya pemirsa, sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, tema kita kali ini adalah internet untuk kebaikan, jejak CSR Oksigen di Jambi. Tentunya sudah hadir di sebelah saya, beliau adalah Bapak Farel SVC Naga sebagai General Manager Center of Excellence Moratelindo, dan juga hadir di sebelah saya Bapak Yanda Isnanda sebagai Manager ISO HSE dan ESG Moratelindo. Saya sapa terlebih dahulu Bapak Farel dan Bapak Yanda, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Mbak Yoka. Saya sebelumnya terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya. Ini saya ketahui bahwa baru datang beberapa hari di Jambi, begitu ya Pak ya? Betul sekali. Silakan pakai mic-nya mungkin Pak. Saya ingin sebelum berbincang-bincang dengan tema kita mungkin menyapa terlebih dahulu. Ini Bapak Farel, saya izin Pak Yanda ke Pak Farel terlebih dahulu. Ini kunjungan ke Jambi sudah berapa kali Pak, atau ini pertama kali? Untuk saya pribadi ini kunjungan pertama kali. Kita nyampe di Jambi itu kemarin. Hari ini kita ada acara dan besok kita akan kembali ke Jakarta lagi. Wow, jadi hanya beberapa hari saja di Jambi begitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, dalam rangka apa nih kunjungan ke Jambi nih? Agenda utama kita hari ini kita mengadakan CSR di Jambi. Tapi sekalian kita ke Jambi, kita mampir juga menyapa rekan-rekan kita yang ada di branch Jambi. Dan juga ya termasuk kita lakukan saat ini, kita menjalin kerjasama dengan media partner yang ada di Kota Jambi. Oh baik, luar biasa. Saya izin ke Pak Yanda. Pak Yanda, ini pertama kali ke Jambi juga atau sudah sering ke Jambi nih? Saya pribadi juga untuk di Jambi baru pertama kali. Pertama kali ya Pak ya? Sama berangkat kemarin dari Jakarta ke Jambi. Mungkin hari besok sudah akan kembali ke Jakarta. Oke, ini berarti baru beberapa hari di Jambi, sudah jalan-jalan atau main kemana aja nih Pak? Iya, kebetulan karena gate-nya nggak ada juga kita di Jambi ya. Mungkin kita hanya ke kantor sampai kita ada di Jambi, melihat situasinya, bersilaturahmi dengan teman-teman yang ada di Jambi. Itu juga menyempatkan diri kemarin kunjungan awal lah ke yayasan-yayasan yang kita berikan manfaat internet gratis Oksigen. Oke baik, jadi karena belum ada guide ya Pak ya, jadi belum bisa main. Setelah ini teman-teman dari Jack TV siap kok Pak jadi guide-nya. Kalau mau main jalan-jalan kita siap jadi guide-nya begitu ya Pak ya. Baik Pak Yana, saya izin berbincang dengan Pak Farel terlebih dahulu sebagai Pak GM begitu ya. Pak Farel, kita kan sebelum jauh ke tema, mungkin pemirsa di rumah juga masih ada yang bertanya-tanya. Untuk oksigen.id itu sebetulnya apa sih Pak, dan bagaimana posisi serta perannya dalam dunia layanan internet di Indonesia? Oke, jadi Oksigen.id itu brand layanan internet broadband kita yang memang segmennya itu khusus kepada residential dan bisnis dengan kecepatan sampai dengan 1 GB per second. Orang biasa mengenal kita dengan Moratelindo. Kalau di bursa saham, kode kita Mora. Mora, begitu ya Pak. Nah, dengan komitmen kami memberikan layanan internet yang cepat, stabil dan handal, sampai saat ini Moratelindo dengan brand Oksigen.id-nya itu
masih memimpin dan salah satu pemain terbaik di dalam dunia telekomunikasi. Hal ini sejalan tentunya dengan kebutuhan masyarakat dan juga dunia bisnis yang semakin sekarang itu semakin dinamis. Oke, saya sebelumnya mau pamer dulu nih ke Pak JM. Saya salah satu pengguna layanan oksigen nih Pak di Indonesia. Terima kasih sekali Untuk pelanggan kita. iya, saya pelanggan tetap nih Pak. Ya, langsung. Terima kasih ya. Pemirsa, saya mau pamer ke Pak JM langsung. Ada komplain nggak? Sejauh ini aman Pak. Nggak ada kok. Oksigen.id. Baik. Untuk apakah CSR ini merupakan bagian dari komitmen rutin Oksigen.id? Lalu untuk pandangan perusahaan terhadap tanggung jawab sosialnya seperti apa Pak? Jadi memang CSR itu kewajiban untuk korporasi ya. Tapi di samping itu sebuah kewajiban, Moratelindo itu punya namanya core values, nilai inti perusahaan. Namanya ICTSIP, Integrity, Change, Teamwork, Service Excellence, Innovative, and Passionate. Jadi kalau core values kita ini digabungkan, wujudnya itu adalah CSR ini. Jadi CSR yang kami lakukan ini bukan hanya sekedar kewajiban, tapi inilah perwujudan dari nilai inti atau core values dari perusahaan. Kenapa kita mengadakan CSR? Ya. Karena yang pertama, produk kita relate dengan teknologi. Dan semua kehidupan masyarakat sekarang itu sedang shifting kan. Ya. Semua menggunakan teknologi. Benar. Semua butuh internet. Ya. Nah, di sini kami hadir khususnya buat masyarakat yang belum bisa menikmati secara langsung internet tersebut. Kita juga ingin memperkecil kesenjangan antara masyarakat yang sudah dan belum dapat menikmati internet tersebut, terutama untuk adik-adik kita yang tinggal di panti asuhan. Jadi CSR di kami itu menyasar 3 segmen. Oke, apa saja tuh Pak? Pendidikan, Ya. kemudian sosial, dan lingkungan. Yang kebetulan pada hari ini kita CSR di Jambi itu spesifik pada sektor pendidikan. Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Pak untuk di sektor pendidikan ini apa saja Pak? Oke. Untuk pendidikan, terutama yang kita lakukan di Jambi ini, kita melihat di panti asuhan Bumi Ikhlas ini ada sekitar 45 peserta. Ya. Ada 45 peserta didik yang tingkat pendidikannya itu mulai dari SD sampai dengan SMA. Adik-adik yang tinggal di panti asuhan itu, beberapa di antara mereka memiliki rasa perbedaan dengan anak-anak yang tinggal dengan keluarganya. Dengan kita hadir memberikan mereka fasilitas internet gratis tersebut dengan kecepatan juga yang nggak main-main, ada rasa bangga buat mereka, ada rasa besar hati buat mereka. Ternyata walaupun kami tinggal di panti asuhan, kami juga mendapatkan perhatian kok. Kami bisa merasakan kemampuan untuk mengakses informasi, terutama informasi pendidikan, dengan anak-anak yang tidak tinggal di panti asuhan. Jadi di sini kita mau membesarkan hati mereka dan menyadarkan mereka bahwa walaupun kamu tinggal di panti asuhan, masa depanmu tetap cerah sepanjang kamu bisa memanfaatkan fasilitas itu. Ya. Jadi pendidikan itu sangat penting untuk siapapun, terutama untuk adik-adik kita yang tinggal di panti asuhan ini. Jadi Oksigen.id hadir untuk membantu percepatan literasi digital anak-anak ini. Baik, luar biasa sekali dan mulia sekali tujuannya begitu ya Pak ya. Baik, untuk kegiatannya nih Pak, bisa diceritakan kegiatan CSR ini yang dilakukan di Panti Asuhan Umi Ikhlas Jambi ini seperti apa saja? Oke. Kita yang pertama kita memberikan layanan internet gratis dengan kecepatan 100 Mbps. Kemudian kita juga menyediakan 1 laptop untuk mereka gunakan bersama. Kemudian kita memberikan atribut untuk sekolah seperti tas gitu ya. Dan kita akan memberikan mereka sharing session bagaimana penggunaan internet yang akan menopang kehidupan mereka, menopang pendidikan mereka. Karena di samping internet itu memberikan dampak yang baik buat manusia, ternyata internet itu juga bisa memberikan banyak dampak negatif. Apalagi di usia anak-anak sekolah ya. Benar. Jadi di sini kita ngasih pencerahan sebaiknya penggunaan internet itu seperti apa. Bagaimana internet itu bisa membantu kita lebih dekat kepada tujuan cita-cita kita. Bagaimana internet itu jangan sampai
salah gunakan yang justru membawa kita lebih jauh dari tujuan yang kita mau kejar tersebut. Oh baik, luar biasa sekali. Jadi memang adik-adik di Panti Asuhan Umi Ikhlas ini juga diedukasi begitu ya Pak ya, Betul tentang sekali. penggunaan internet yang baik tentunya begitu ya Pak ya. Pemirsa, ini seru sekali perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu Pak. Tetaplah bersama kami di Injabi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi. Masih dengan tema kita yaitu internet untuk kebaikan, jejak CSR Oksigen.id di Jambi. Dan kita masih berbincang-bincang dengan Bapak Farel. Pak Farel, kita masih melanjutkan perbincangan kita tadi. Untuk bantuan tadi juga sudah dibahas sebelumnya ya Pak ya, melalui atribu dan lain-lain. Kemudian yang ingin saya tanyakan, keterlibatan Pak, tim internal Oksigen.id dalam mendukung kegiatan ini seperti apa sih Pak? Oke, kalau saya sama Pak Yanda kan dari Jakarta ya, kita di pusat. Tapi kita punya teman-teman juga di sini yang memang kesehariannya bekerja di branch Jambi ini. Nah, Jambi ini adalah salah satu dari 22 kota yang menjadi target untuk pelaksanaan CSR. Apa yang kami lakukan untuk memfilter sasaran itu adalah dengan melakukan kunjungan langsung. Jadi kita karyakan teman-teman kita yang ada di Jambi ini untuk survei beberapa lokasi yang ada di sini untuk menjadi target sasaran pemberian CSR ini. Nah, kriterianya memang karena ini pendidikan, pendidikan itu dan ini kaitannya dengan CSR, maka terpilihlah beberapa panti dan mengerucut pada satu, yaitu Panti Asuhan Umi Ikhlas ini. Kriterianya memang ada peserta didik yang tinggal di sana dan belajar di situ juga. Kemudian mereka ada kebutuhan yang signifikan untuk layanan internet, dan memang di daerah coveragenya internet kita Oksigen.id tersebut. Oke baik, jadi yang tadi juga termasuk alasan kenapa lokasi ini dipilih begitu ya Pak ya. Apakah ada alasan khusus lainnya Pak dalam memilih Jambi tentunya? Kalau Jambi sebenarnya dari banyak kota besar yang kita masuki di Indonesia, Jambi salah satu kota yang merespon dengan sangat positif. Ya, kita penetrasi kita cukup tinggi di kota Jambi, dan timbal baliknya kita juga memberikan lebih buat Jambi. Supaya apa? Supaya namanya CSR ya, kita berbagi rezeki dengan keluarga kita yang ada di Jambi, dan doa-doa dari adik-adik di Panti Asuhan ini juga bisa juga jadi berkah buat kami Moratelindo, buat Oksigen.id, untuk kami bisa melayani masyarakat Jambi lebih luas lagi. Oh baik, luar biasa sekali. Ini mungkin yang saya tanyakan ke personal Bapak Farel begitu ya Pak ya, sebagai Pak GM. Harapan utama dari Oksigen.id dengan memberikan internet gratis dan juga laptop kepada anak-anak panti khususnya Bumi Ikhlas ini seperti apa Pak? Ya, dengan kita masuk ke Panti Asuhan ini sebenarnya kita juga berharap adik-adik di sana, pertama mereka punya rasa kebanggaan, tidak merasa minder dengan keberadaan mereka, dan dengan mereka menikmati layanan internet yang cepat, stabil, dan andal tersebut, mereka punya rasa percaya diri. Mereka bangga bahwa kami tinggal di panti pun kami bisa mengakses hal yang mungkin lebih baik dibanding teman-teman yang tinggal dengan keluarganya. Kemudian buat pengelola pun di yayasan tersebut bisa lebih maksimal lagi untuk memberikan pelayanan mereka lah buat adik-adik yang tinggal di sana, dan mungkin ini bisa menjadi alasan juga untuk masyarakat lain bisa memberikan kontribusi terhadap panti tersebut. Jadi tidak hanya berhenti pada layanan internet gratis tersebut, tapi bisa juga mengundang sponsor-sponsor atau donasi-donasi lain supaya panti ini bisa menyentuh lebih banyak lagi masyarakat, dan ya masyarakat bisa menyaksikan inilah salah satu kontribusi sosial kita buat masyarakat di Jambi. Wah, baik, luar biasa, mulia sekali pemirsa. Dan saya izin ke Pak Yanda. Siap. Dari Pak Yanda, ini dari sisi ISO dan juga HSE, ini bagaimana Bapak memastikan kegiatan CSR ini berjalan dengan aman, teratur, dan juga seperti apa tahap berkelanjutannya Pak? Begitu. Namun ini kita
jeda terlebih dahulu Pak, mohon maaf sekali. Ini nanti ditahan dulu Pak jawabannya gitu ya Pak. Pemirsa, ini sebentar lagi kita akan melanjutkan perbincangan kita, namun tetaplah bersama kami di Injambi. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi, masih dengan tema kita yaitu internet untuk kebaikan jejak CSR Oksigen.id di Jambi. Pak Yanda, maaf sekali tadi belum sempat terjawab karena kita harus jeda terlebih dahulu begitu ya Pak ya. Yang saya tanyakan tadi dari sisi ISO dan juga HSE. Ini seperti apa Bapak memastikan CSR ini dapat berjalan dengan lancar, aman, teratur, dan seperti apa ini kelanjutannya? Oke, dari sudut pandang ESG atau sustainability perusahaan, memang perusahaan memandang anak yatim ini sebagai prioritas kami, karena kami ingin pemerataan pendidikan, terutama dalam bidang literasi digital, bisa menjadi fokus kita bersama untuk menyongsong masa depan anak-anak ini. Dan kami juga berharap dukungan dari masyarakat luas tentunya agar program CSR seperti ini bisa terus didukung bersama. Kita berkolaborasi bersama, mengajak baik itu komunitas ataupun juga individu untuk bersama-sama kita membangun dan menyiapkan masa depan anak-anak kita. Oke, baik. Apakah kegiatannya akan menjadi program berkelanjutan? Apakah juga ada rencana mungkin Pak untuk ekspansi ke panti lainnya ke depannya? Ya, sejak program CSR Dedicated to the Future ini kita luncurkan di tahun 2024, kita pasang target itu 22 lokasi yang kita fasilitasi internet gratis. Dan di tahun kemarin 2024 itu kita sudah berhasil pasang di 5 lokasi. Tahun ini kita targetkan ada 6, dan di tahun ini Jambi adalah kota pertama yang kita fasilitasi. Tentunya program ini akan terus berkelanjutan. Kita akan terus support kebutuhan anak-anak yang memang membutuhkan, sehingga kembali lagi bisa mendukung mereka, menyiapkan mereka untuk bisa bersaing di masa depan. Baik, luar biasa. Tentunya juga harapan kita bersama ya Pak ya, untuk anak-anak dari panti ini juga mempunyai masa depan yang lebih cerah juga dan bisa bersaing dengan teman-teman yang di luar panti begitu ya Pak ya. Oke, baik, saya izin ke Pak Farel Pak Yanda. Baik Pak, kita ini kan sudah berbicara jauh nih, tapi saya penasaran nih Pak, kenapa mengangkat tema CSR Dedicated to the Future ini Pak? Oke, menyambung tadi yang disampaikan Pak Yanda. Dari 2024 kita memang mau menyasar dari 3 sektor pendidikan, sosial, dan lingkungan, kita masuk ke pendidikan. Jadi Dedicated to the Future itu kita ambil menjadi tema 2 tahun ini ya. Tujuannya nggak lain nggak bukan, namanya CSR itu ya benar-benar fungsi sosial ya, fungsi sosial dari perusahaan. Jadi perusahaan nggak hanya cari untung, cuan-cuan dan cuan, tapi juga kasih kontribusi. Nah, secara spesifik kita bisa aja ngasih bantuan langsung banyak ke satu panti gitu ya, tapi kedepannya seperti apa nggak tahu, hanya one time aja seperti itu. Tapi dengan layanan internet gratis yang kita berikan ini, kita sedang melakukan reservasi terhadap masa depan mereka. Ini gua reserve loh masa depan lo. Jadi kita udah bisa mengharapkan atau mendoakan masa depan mereka nanti akan jauh lebih baik ketika mereka tersupport dengan layanan internet kita ini. Makanya judulnya adalah Dedicated to the Future. Jadi setiap CSR yang kita akan lakukan di 22 kota di seluruh Indonesia ini, kita sedang melakukan reservasi terhadap masa depan mereka dengan support internet Oksigen.id. Baik Pak Farel, untuk saat ini fokus dari CSR dan Moratelindo sendiri saat ini dan kedepannya seperti apa Pak? Baik. Untuk CSR, kita masih fokus untuk menjalankan program Dedicated to the Future, tapi walaupun kita punya program Dedicated to the Future ini, bukan berarti kita stop untuk 2 sektor lain. Sosial dan lingkungan tetap jalan. Jadi, contoh, saat ini kita sedang mempersiapkan namanya Oksigrant, kita memberikan dana hibah untuk kompetisi anak-anak kuliahan, bagaimana mereka bisa menyumbangkan ide-ide dari dunia pendidikan mereka terhadap CSR-nya perusahaan untuk mendukung sustainability.
untuk ESG kita. Dan untuk perusahaan sendiri fokus saat ini salah satunya adalah untuk Oksigen.id ini untuk pelanggan residensial. Oke. Karena semakin kita melihat bahwa kebutuhan untuk internet rumahan itu sudah menjadi kebutuhan primer. Bukan Benar tersier sekali. lagi, bukan sekunder, tapi kebutuhan primer. Dan masih banyak area-area yang belum terjangkau internet. Jadi kita komit dari perusahaan Moratelindo komit untuk memperluas jangkauan jaringan internet kita. Baik, luar biasa menarik sekali perbincangan kita. Namun kita akan jeda terlebih Baik. dahulu ini Pak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Injambi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi dan tema kita yaitu internet untuk kebaikan, jejak CSR Oksigen.id di Jambi. Saya kembali berbincang dengan Pak Yanda. Baik Pak Yanda, di segmen ini mungkin yang ingin saya tanyakan atau seperti pesan begitu Pak, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat luas, pemirsa di rumah tentang betapa pentingnya kolaborasi dan juga berbagai akses teknologi masa depan untuk generasi Indonesia. Oke, kami tentunya ingin menyampaikan bahwa teknologi digital itu adalah fondasi yang penting bagi bangsa kita, dan kami menekankan bahwa anak-anak kita yang sekarang ini mengenyam pendidikan adalah masa depan bangsa kita. Untuk itu kami mengajak masyarakat luas, mari berkolaborasi bersama kita, baik itu komunitas, individu ataupun perusahaan-perusahaan lainnya. Kita bersama-sama memfokuskan pendidikan anak-anak kita ini untuk mencapai Indonesia emas ya. Dan juga tentunya sesuai dengan judul CSR kami, Dedicated to the Future, kita berharap semua yang kita lakukan di hari ini merupakan dedikasi kita yang besar untuk anak-anak kita, untuk bangsa kita. Oh, baik, luar biasa sekali. Jadi tadi yang disampaikan Pak Yanda, pemirsa, ternyata berjalan dengan pemerintah berarti ya Pak, Iya. menuju Indonesia emas begitu ya Pak ya. Ada lagi yang ingin ditambahkan Pak di segmen terakhir ini? Mungkin itu. Sudah cukup. Baik, saya ingin beralih pemirsa ke Pak Farel. Baik, Pak Farel, sebagai closing statement, apa yang disampaikan untuk masyarakat Jambi, pemirsa di rumah dan juga untuk anak-anak dari panti tentunya. Oke, kami dari Moratelindo, dari Oksigen.id mengucapkan terima kasih buat penyambutannya, buat penerimaan baik dari masyarakat Jambi atas kehadiran Oksigen.id di kota Jambi ini, dan kami berharap dapat memberikan layanan terbaik kami menjangkau masyarakat Jambi lebih luas lagi. Dan untuk program CSR ini terima kasih untuk dukungan baik dari pemerintah dan juga rekan-rekan swasta lainnya. Semoga apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan buat adik-adik yang ada di panti asuhan ini menjadi berkah buat para adik-adik yang tinggal di panti asuhan, buat masyarakat Jambi, dan juga buat Oksigen.id. Dan buat seluruh masyarakat yang menyaksikan tayangan ini, kami mengajak supaya kita semua tetap memperhatikan lingkungan, baik dari sektor pendidikan, sosial, maupun lingkungannya. Jadi boleh kita berbisnis, boleh kita mencari keuntungan, tapi kita harus memegang prinsip bahwa ketika kita maju, kita tidak boleh maju sendiri. Lingkungan kita juga harus mendapatkan dampak dari keberhasilan kita. Kita berhasil, lingkungan juga turut mengalami kemajuan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi juga saya ucapkan Pak Farel dan Pak Yanda. Mudah-mudahan ini kita ketemu lagi Pak, berdialog dengan tema yang berbeda. Dan Amin. tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau Pak Farel dan Pak Yanda mau main jalan-jalan, kita teman-teman dari JEK TV siap Wah, menemani. terima kasih sekali nih. Siap jadi tour guide Terima gitu kasih ya Mbak Pak ya. Yoga. Baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami bersama Anda. Jangan lupa selalu saksikan Injambi setiap hari Senin pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di JEK TV, inspirasi kita. Akhir kata saya Yok Lestari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.